saat kita kehilangan kontak dengan Tuhan, kecanduan dalam diri kita akan semakin menjadi-jadi. Kehidupan kita, manusia lama kita, ketika jauh dari Allah, kita terasing dari Allah, kita kehilangan kontak. Sehari aja Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan kontak dengan Tuhan. Sehari aja kita nggak berdoa, sehari aja kita nggak baca firman, sehari aja atau seminggu saja kita nggak ibadah dengan Tuhan, maka kecanduan dalam diri kita akan semakin menjadi-jadi. Masing-masing kita, Bapak Ibu Saudara, punya kecanduan. Makin tambah umur, kecanduan itu akan semakin menjadi-jadi kalau kita kehilangan kontak dengan Tuhan. Iblis tahu kecanduan kita itu apa, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu si A, Bapak B, Saudara A, Saudara B, semua punya kecanduan dan akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Iblis akan menyerang kecanduan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai pikiran kita digelapkan oleh pengertian dunia, digelapkan oleh iblis untuk kita dijauhkan dari Tuhan dan kehilangan kontak. Saya lanjut, mengalami kebutaan hati sehingga lebih mencintai kegelapan daripada terang. Orang yang manusia yang lama, dia lebih suka tinggal dalam gelap. Hidupnya sih normal, dia ibadah seperti biasa, hidupnya normal. Dia suka beribadah kepada Tuhan, baca firman Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tapi ada satu normalnya yang gak berubah, yaitu kebiasaannya untuk melakukan perbuatan yang gelap, perbuatan dosa. Jadi dulunya dia rasa normal. Dia berbuat dosa itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa saja, tanpa kita sadari kebutaan hati, sehingga kita akan mengalami kebutaan hati saat kita hidup dalam manusia yang lama, dan kegelapan, kita akan mengalami kegelapan daripada terang. Tapi kalau ada terang firman Tuhan, terang Kristus menerangi hati kita, maka perbuatan kita bukan lagi perbuatan gelap. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita akan melihat tidak dapat berpikir jernih tentang apa yang benar, apa yang salah. Manusia lama, dia akan hidup dalam normalnya, kebiasaan yang lamanya. Jadi dia pikir, dia tidak tahu membedakan apa yang benar, apa yang salah. Dia pikir yang dia lakukan itu benar-benar aja, sah-sah aja. Kalau saya lakukan satu perbuatan ini, Tuhan paling mengampuni dosa. Paling kalau saya buat kesalahan dikit, gak apa-apalah, cincailah, gak apa-apalah. Jadi orang yang hidup dalam manusia lama, dia nggak tahu membedakan apa yang benar, apa yang salah. Dia berjalan saja. Dia hidup normal beribadah. Dia hidup normal untuk melakukan dosa. Dia hidup normal untuk melakukan satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Itu normal bagi dia. Tapi orang yang hidup dalam manusia yang baru, dia akan tetap berjalan di jalan kebenarannya Tuhan. Dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Situasi ini akan membuat kita berpikir terus, kok seperti ini? Saya hidup di dalam Tuhan, saya hidup dalam kebenaran. Kenapa terjadi situasi yang rumit, situasi yang benar-benar sulit dalam hidup saya, dalam hidup keluarga kita masing-masing? Saya lanjut, mereka tidak dapat mematuhi Allah karena mereka menolak Alkitab atau firman Allah. Karena hatinya sudah gelap, banyak orang sudah menolak firman. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan di gereja, mendengarkan firman Tuhan di sosial media atau dibaca firman, kalau hati manusia yang lama, dia menolak firman. Gak apa-apalah, firman bilang kan jangan melakukan ini, ya udah gak apa-apa. Jadi selalu ada kompromi dengan dosa. Manusia yang normal dalam hidup manusia yang lama, dia akan merasa kompromi, dia akan perasaannya itu akan kompromi dengan dosa. Gak apa-apalah, sekali-sekali lah, lihat sekali-sekali, melakukan sekali-sekali, gak apa-apa. Paling nanti Tuhan ampuni. Tapi berbicara soal batin dan roh kita juga harus diperbaharui. Perasaan roh kita itu mesti diperbaharui agar supaya roh kita itu peka mana dosa, mana yang dilarang Tuhan, mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau kita baca firman setiap hari, kita mendengarkan firman Allah setiap hari, maka firman itu yang akan menerangi hati kita agar kecanduan kita, agar hati kita tidak lagi hidup dalam gelap. Maka yang ada waktu kita menjalani hari-hari ini, kita nggak memikirkan bagaimana cara saya untuk melakukan lagi satu dosa, satu normal yang lama. Tapi saat hati kita diterangi oleh firman dan Roh Kudus, maka setiap hari kita akan cari cara untuk menyenangkan hati Allah.
Entah waktu kita bekerja, waktu kita dalam perjalanan, kita akan mencari cara bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itulah hidup dalam manusia baru.